Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Pamungkas, NIT 2472334. Eee, Berikut adalah laporan simulasi yang saya kerjakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Gataran Mekanik. Pada UAS kali ini saya, mendapatkan geometri berupa bracket 1 dan 2 dengan material PLA dan ABS, di mana, kedua material ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, untuk latar belakangnya, yang melatar belakangi simulasi ini nanti bisa dibaca secara detailnya pada bagian latar belakang. Kemudian metode yang saya gunakan, pertama saya tentunya eh, perlu melakukan studi literatur karena keterbatasan pengetahuan saya tentang simulasi ini. Eh, di sini saya mendapati dua buah buku yang saya dapati secara online, terbitan tahun 2019 dan tahun 2020. Nanti saya akan lampirkan di daftar pustaka. Ya. Kemudian ini hasil dari eh, simulasi statis pada bracket 1 dan 2 dengan dua material yang berbeda. Di bracket 1, material ABS didapati von Mises stressnya 69,89. Namun dengan material PLA 77,26. Ini lebih tinggi. Dalam unitnya megapascal. Dan bracket 2, dengan material ABS itu kita dapatin 64,25, dan bracket 2 dengan PLA von Mises stressnya kita dapati 71,11. Di sini eh, sudah cukup merepresentasikan bahwa von Mises stress itu terjadi lebih besar pada material PLA, baik di bracket 1 ataupun bracket 2. Namun untuk maksimum displacement-nya, ABS terjadi lebih besar. Di sini bracket 1 dengan material ABS kita dapat 51,21, unitnya di milimeter. Bracket 1 dengan material PLA 29,51 milimeter dan seterusnya. Untuk pembebanannya ini sama sesuai di soal UAS-nya, di mana masing-masing bracket ini dibebani dengan dua buah pipa yang masing-masing beratnya 5 kilogram. Jadi total beratnya adalah 10 kilogram. Nah, berikut saya lampirkan juga eh, yang mempengaruhi kenapa tadi yang PLA itu stresnya lebih tinggi tapi displacement-nya lebih kecil dibandingkan yang ABS, karena di sini salah satunya adalah tensil modulus. Tensil modulus PLA itu lebih besar. Tensil modulus ini bisa dibilang kekakuan suatu material. Jadi ketika ketika materialnya ini ya tensil modulusnya ini semakin besar, maka material itu akan semakin kaku. Maka stres yang terjadi pastinya akan lebih besar. Namun semakin besar tensil modulusnya, maka displacement-nya yang terjadi juga semakin kecil. Intinya berbanding terbalik antara stres dengan displacement-nya. Oke, ini untuk perbandingannya. Nanti untuk detailnya bisa dibaca secara detail lagi, Pak. Nah, kemudian ini di sini tampilannya. Di sini saya tampilkan hasil simulasinya dari sim scale. Stres terjadi paling besar di area sini. Ya. Ini bracket 1 dengan material ABS, yang ini dengan PLA. Tetap sama terjadi stres di sini, namun yang PLA sekali lagi lebih besar stresnya. Bracket 2 sama, stresnya terjadi banyak di sini. Oh ya, ini satu fix support, cuma ada di dalam lubang yang sebelah kiri ini aja ya.
sama dan masih sama terjadinya PLA stresnya lebih besar. Kemudian ini, untuk displacement-nya sesuai kolom di atas tadi yang sudah saya tampilkan, terjadi material ABS displacement-nya mencapai 51,21 milimeter. Namun dengan PLA dia lebih kecil karena tensil modulus PLA lebih sedikit lebih kuat dibandingkan yang ABS. Di bracket 2 pun terjadinya sama. Displacement-nya ini mencapai 52,96, sedangkan dengan PLA dia 30,52 aja. Oke, kemudian untuk pembahasan studi simulasi frekuensi manual, simulasi frekuensi natural. Ikut saya tampilkan dalam tabel. Masing-masing bracket dengan masing-masing materialnya saya lakukan simulasi dengan frekuensi natural sebanyak 10 mode, dan dari semua mode ini didapati di mode 7, itu adalah yang paling berpengaruh pada frekuensi naturalnya. Di mana bisa kita simpulkan nih di sini, mode 7-nya di frekuensi 220,236 Hz. Ini mencapai 1,4. Oh ya, maaf. Di sim scale frekuensi natural tidak saya dapati maksimum displacement. Seharusnya ini adalah normal displacement. Di sini normal displacement yang terjadi. Namun saya ini menyesuaikan dengan soal, makanya saya tetap ketik sebagai maksimum displacement, dan unit yang di sini ini bukanlah milimeter, namun ini saya juga kurang memahami unitnya sim scale ini, tapi menurut saya ini adalah perbandingan. Ketika satu berarti normal displacement-nya tidak terjadi apa-apa, namun ketika 1,4 itu dibandingkan 1,1 adalah normalnya. Jadi akan ada perubahan sekitar 40%, seperti itu. Ini berdasarkan tadi 2 buku yang saya temukan online, yang nanti saya tampilkan di daftar pustaka, seperti itu. Bisa kita langsung lihat. Nah, di sini saya juga sudah tuliskan pada bracket 1 dengan material ABS, mode yang paling berpengaruh terhadap deformasi struktur adalah mode 7. Hal ini dapat dilihat dari nilai normalized displacement magnitude sebesar 1,446. Ya, jadi ketika frekuensinya di sekitaran mode 7 ini, mendekati mode 7 ini adalah frekuensi yang berbahaya untuk struktur dari si materialnya tersebut. Itu dapat menyebabkan terjadinya malfungsi. Berikut gambarannya, displacement bracket 1 dengan material ABS. Oke, kita langsung ke rekomendasi. Berdasarkan hasil simulasi, saya dapat merekomendasikan untuk memperkuat desain pada bagian dengan konsentrasi tegangan tinggi, yaitu di bagian fix support pada lubang atas sebelah kiri bracket dan pada area lengan bracket. Modifikasi dapat mencakup penebalan material di area tersebut atau menambahkan penguatan tambahan untuk mendistribusikan tegangan lebih merata. Untuk menurunkan deformasi yang terjadi pada material ABS dan PLA, penggunaan material dengan modulus elastisitas lebih tinggi dapat dipertimbangkan karena hal ini akan meningkatkan kekakuan keseluruhan struktur. Selain itu, untuk menaikkan frekuensi natural dan mengurangi getaran yang tidak diinginkan, dimensi desain dapat dioptimalkan dengan mengurangi panjang lengan bracket
atau menambahkan elemen untuk meningkatkan kekakuan. Pemilihan material juga penting, misalnya kita ganti ABS-nya dengan material seperti aluminium atau baja ringan yang memiliki karakteristik kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan ABS. Konteks penggunaan juga menentukan rekomendasi desain untuk lingkungan dengan resiko korosi tinggi, PLA yang tahan terhadap bahan kimia lebih cocok digunakan. Namun untuk aplikasi struktural dengan beban berat, ABS dengan modifikasi desain untuk meningkatkan kekakuan dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis juga. Oke, kesimpulan dan saran. Simulasi telah menunjukkan bahwa material PLA cenderung memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan ABS, namun konsentrasi tegangan pada PLA lebih besar karena kekakuan yang lebih tinggi. Di sisi lain, ABS menunjukkan deformasi lebih besar, tetapi dengan tegangan yang lebih merata di sepanjang struktur. Untuk mengurangi resiko kerusakan akibat getaran dan deformasi, desain perlu dioptimalkan dengan pertimbangan distribusi tegangan dan kekuatan. Disarankan untuk menggunakan PLA di lingkungan yang membutuhkan ketahanan terhadap bahan kimia dan korosi, sementara ABS dapat digunakan untuk aplikasi struktural dengan beban yang lebih ringan. Modifikasi desain seperti menambahkan pengaku atau memilih material dengan modulus elastisitas lebih tinggi dapat meningkatkan performa keseluruhan bracket. Oke. Ini adalah dua buku yang tadi saya maksud, berjudul Influence of Manufacturing Parameters and Post-Processing on the Electronical Conductivity of Extraction Based 3D Printer Nano Composite Part. Sama satu lagi ini judul bukunya Selectively Enhanced 3D Printing Process and Performance Analysis of Continuous Carbon Fiber Composite Material. Ya, ini tahun 2019 dan yang atas tahun 2020. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.